Setiap hari, gadis ini mengoleskan badannya dengan lumpur kuning. Supaya kulitnya putih nanti. Dia sudah rajin buat ini selama 10 tahun. Benar. Setelah dewasa, dia menjadi gadis yang sangat cantik. Tapi dialah anak dari seorang pembantu. Seberapa cantiknya, dia tetap punya posisi yang rendah. Baru saja melahirkan anak, istri yang pertama ini bergegas minta maaf pada suaminya. Tanpa diduga, si suami hanya pergi secara dingin. Dalam sehari, wanita ini terluka kedua kalinya. Dia berdoa untuk punya anak laki-laki. Tanpa diduga, anaknya mati barusan dilahirkan. Tapi si suaminya, tuan rumah sama sekali tidak peduli istrinya. Dengan dingin dia meninggalkan istrinya yang sedang menangis. Si istri keduanya langsung tertawa saat mendengar kabar ini. Istri yang pertama jatuh depresi karena hilang anaknya. Untungnya di sisinya masih ada kedua anak perempuan. Tapi si tuan rumah ini selalu mau punya anak laki-laki. Untuk cepat punya anak laki-laki, dia terus menikah sama kedua wanita lagi. Meski Ibu Moon tidak senang, tapi juga tidak bisa campur tangan pada urusan si tuan rumah. Para pembantu di sini sangat bersimpati dengan penderitaan istri yang pertama. Tentu saja, ada yang bilang, istri yang pertama hanya perlu menguasai harta keluarga saja. Tidak usah peduli seberapa banyak istri dari suaminya. Tapi Ibu Azen sangat memahami kondisi istri yang pertama. Tidak ada wanita yang mau berbagi suaminya sama wanita yang lain. Untuk menyenangkan istri yang pertama, Ibu Azen memberikan bayi kepadanya untuk dirawat. Sayangnya ini bayi perempuan. Namanya Yisa. Ibu Yisa juga seorang pembantu di sini. Tapi setelah melahirkan Yisa, dia sudah meninggal. Ibu Azen adalah saudara baiknya, jadi akan bantunya merawat bayi ini. Akan tetapi, Azen tidak punya susu. Melihat bayi ini menangis dan mau minum susu, Moon yang baik hati sudah memutuskan merawat bayi yang begitu malang. Yisa punya latar belakang yang rendah. Tapi dengan kesayangan Moon, Yisa juga bisa hidup di keluarga ini. Yisa yang berumur 8 tahun suka main-main, lalu digertak oleh orang lain. Saat itu, si tuan rumah menghiburnya seperti anaknya. Tepat kali bertemu hari itu, pria ini meninggalkan kesan yang baik di mata Yisa. Untuk Yisa tidak membuat masalah. Moon suruh Yisa belajar menari. Tapi si guru mengejeknya. Muka sama kucing. Pipi dan telinga yang tidak rata. Dengan muka ini tapi mau belajar menari. Oleh itu, Yisa semakin berusaha untuk jadi lebih cantik. Setiap hari, dia mengoleskan badannya dengan lumpur kuning. Melatih tarian dengan serius. Sudah 10 tahun yang berlalu. Yisa sampai umur 18 tahun. Menjadi gadis yang paling cantik di daerah ini. Dengan kecantikannya, Yisa mulai berpikiran untuk berubah nasibnya. Tapi dia letakkan peluang itu kepada pria. Tanpa diduga, tidak lama kemudian, sempatnya datang. Untuk tahu kenapa si tuan rumah sangat mencintai si istri yang kedua. Yisa yang nakal mau cari caranya. Dia memanjat pohon untuk melihat mereka. Siapa tahu, adegan di depannya membuat Yisa bergementar. Pembantu dari si istri kedua sedang memijat untuk tuan rumah. Yisa melihat dengan teliti. Tiba-tiba ketahuan si tuan rumah. Mereka saling menatap mata. Yisa ketahuan, dia terkejut sampai jatuh ke sungai. Si istri yang kedua sudah menemukan. Saat mau menghukum Yisa, si tuan rumah hadir dan bantu Yisa. Orang yang paling berkuasa di sini bilang, jadi semua istrinya harus diam. Yisa terharu karena si tuan rumah bantunya. Sedangkan si tuan rumah, dia tertarik pada badan Yisa yang basah. Dia menutupi badan Yisa dengan bajunya. Yisa dulunya sudah hormatinya, ditambah ini dia memang lebih senang. Perasaan antara mereka mulai dari sini. Tapi ini bukan hal yang baik. Perjuangan kelima wanita mulai dari sini. Setiap malam, Yisa menari untuk mendapatkan peluang yang baik. Semakin melatih,
semakin bagus keterampilannya. Oleh itu, Yisa bisa berubah nasibnya. Akhirnya, hari itu datang. Keempat istri di istana ini mau bersaing untuk mendapatkan cinta dari si tuan rumah. Perjuangan ini sudah berlangsung sejak lama. Sedangkan Yisa, dia menggunakan kecantikannya untuk jadi pemenang. Menarik perhatian si istri ketiga. Si istri ketiga mau memanfaatkan Yisa untuk dapat cinta dari suami. Tanpa diduga, keputusan itu buatnya menyesal yang keras. Istri yang ketiga menyusun untuk Yisa menari di pesta ulang tahun si tuan rumah. Benar, Yisa memang sangat cantik. Ditambahi tarian yang bagus dan badannya yang halus, sudah berhasil menarik perhatian si tuan ini. Tanpa diduga, hal itu memang membuat istri yang pertama marah banget. Tapi ini bukan hal yang pertama. Meski tidak mau, si istri yang pertama juga tidak bisa lakukan apa. Hanya bisa marah dan benci. Dia sudah menjaga benih yang bahaya ini. Anak yang dirawatnya sejak kecil. Lagi tidak berterima kasih. Sedangkan si tuan ini dan Yisa, malam itu sudah tidur bersama. Membuat kenangan yang indah bersama. Sementara itu, kabar Yisa sudah jadi orang di dekat tuan rumah. Dengan cepat disebarkan seluruh istana. Pembantu yang biasanya bekerja dengan Yisa melihat Yisa dengan pandangan mengagumi dan beriri juga. Yisa juga sibuk dengan pikirannya. Dia akan hidup yang kaya. Ibu Azen selalu di sisi Yisa. Juga merasa senang. Tapi juga merasa kasihan pada istri yang pertama. Ibu Azen mengingatkan Yisa untuk melayani si tuan dengan bagus. Juga jangan lupa kebaikan istri yang pertama. Tapi di kepala Yisa saat itu, hanya ada si tuan saja. Yisa mulai belajar pengalaman dari Ibu Azen. Ibu Azen, yang itu harus gimana ya? Baru memuaskan si tuan. Bukankah ibu pernah menikah? Yisa, Aiza si anak ini. Aku bukan bilang hal itu. Ibu Azen marah dan mengajari Yisa. Hanya pikir sembarangan. Yisa tetap tertawa. Untuk Yisa bisa hidup dengan kaya sepanjang hidupnya, Ibu Azen suruh Yisa cepat berhamil. Di istana ada banyak selir. Karena si tuan belum punya anak laki-laki. Hanya perlu melahirkan anak laki-laki. Yisa baru bisa berkuasa di sini. Yisa ikuti saran Ibu Azen. Mulai bersama si tuan. Benar. Sesudah 3 bulan. Akhirnya, Yisa hamil. Yisa pikir bahwa ini pasti anak laki-laki. Jadi mulai memuji terlebih-lebihan si tuan. Kabarinya bahwa Yisa sudah berhamil anaknya. Dan pasti inilah anak laki-laki. Untuk menyenangkan si tuan, Yisa selalu bilang inilah anak laki-laki. Tapi Yisa tidak tahu bahwa, meski si tuan ini seorang buaya darat, dia bukan orang bodoh. Di hatinya sudah berencana dulu. Oleh itu, si tuan cari istri yang pertama untuk bernego. Menjemput Yisa yang sedang hamil ke rumah yang besar mereka. Inilah hal yang belum pernah terjadi. Si istri yang ketiga marah. Awalnya dia mau memanfaatkan Yisa untuk mengalahkan si istri yang pertama. Tanpa diduga, Yisa juga bermimpi besar. Menjadi lawannya juga. Mau memukulku? Harus lihat putra di perutku dulu. Jika ada masalah apa, Tuan pasti tidak akan maafkanmu. Dulu, Yisa hanya seorang pembantu. Sekarang sudah jadi istri si tuan. Untungnya, Tuhan kasih berkah. Yisa melahirkan seorang putra. Si tuan sudah memuaskan. Yisa pikir dia akan hidup dengan bahagia. Tanpa diduga, hari yang bahagianya sudah tutup. Si tuan tidak bilang apa. Tapi di hatinya, dia meremehkan latar belakang Yisa. Ibu dari pewaris yang satu-satunya di keluarga ini. Tidak boleh seorang pembantu. Jadi si tuan ini sudah berencana mengusir Yisa setelah melahirkan anak. Dan istri yang pertamanya akan merawat bayi ini. Sementara itu, rahasia ini akan disembunyikan. Yaitu Yisa adalah ibu kandung bayi ini.